Hai teman-teman Komparem Gum, selamat datang di podcast Komparem Gum. Oke, kenalin dulu, aku Arya dari Blok 3. Aku yang akan nge-host di podcast kali ini. Oke, jadi Kagum itu adalah salah satu sesi terbaru dari YouTube channelnya Komparem Gum. Jadi di podcast ini kita bisa mengekspresikan isi hati kita tanpa rasa takut atau minder. Dan di sini tuh kayak kita bikin kayak siaran radio tapi tetap direkam videonya. Jadi ada. Nah di sini kita bakalan ngobrol sama seorang bintang tamu, sama sobat Komparem Gum kita sebutnya. Kita akan ngobrolin soal hobi, kesukaan kita, terus hal-hal yang sedang dilakuin remaja-remaja sekarang ini. Dan untuk episode kali ini kita bakalan ditemani sobat kita dari Komparem Gum yang ikut terlibat dalam tim ibadah online yaitu Mas Lulu. Selamat datang Mas Lulu. Selamat datang teman-teman Komparem Gum. Oke, bisa kenalin dulu Mas Lulu ini apa ya? Sebagai apa? Oh ya, selamat datang teman-teman Komparem Gum. Di sini saya diundang. Terima kasih untuk teman-teman Komparem Gum yang sudah mengundang. Tetapi di sini mungkin bukan sebagai apa ya, sebagai narasumber, tapi mungkin di sini saya lebih tepatnya sebagai salah satu perwakilan dari Komparem Gum atau teman-teman Komparem yang masuk ke dalam tim ibadah online Gaji Gumulan. Banyak yang terlibat juga di tim ibadah online, bukan hanya warga gereja tapi juga teman-teman Komparem Gumulan juga. Karena teman Komparem Gum yang kita ajak ngobrol sekarang ini juga terlibat di ibadah online. Jadi hari ini kita mau bahas tentang apa sih, bagaimana sih ibadah online di Gaji Gumulan sekarang ini yang harus dilakukan karena ada kondisi pandemi sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu kita dari Komparem Gum sempat bikin pertanyaan-pertanyaan gitu, minta buat teman-teman kirim pertanyaan di lewat IG-nya Komparem Gum, dan udah ada beberapa teman-teman yang ngirim ke IG-nya Komparem Gum. Oke, jadi nanti karena ada banyak, nanti minta maaf ya buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kesebut di podcast ini, mungkin akan dibahas di podcast selanjutnya. Oke, siap. Jadi pertanyaan yang pertama gini nih. Ibadah online itu full dari gereja atau ada bantuan dari pihak luar ya? BTW hasilnya udah pro. Median. Dari mana saja alatnya mungkin ya kalau dijelaskan ya. Ibadah online di GKJ Gumulan ini murni dari warga gereja Gumulan. Semua yang terlibat dalam tim adalah warga GKJ Gumulan. Jadi itu semuanya warga gereja, mulai dari pengisi acara, khotbah, dan semua petugas-petugas tim editing juga dari Gaji Gumulan. Iya, jadi dari pengambil gambar, kemudian editing, kemudian soundman, semua dari GKJ Gumulan semua. Kalau berdasarkan itu, pemilihannya berdasarkan apa ya? Misal pengisiannya atau editingnya itu biasanya diambilnya dari apa ya? Pengisi acara atau pengisi ibadah itu biasanya itu dari komisi peribadatan. Jadi kami dari tim ibadah online hanya menerima jadwal dari tim peribadatan untuk mengadakan ibadah online seperti itu. Jadi udah ada ditunjuk ya dari peribadatanya? Iya, dari tim peribadatan. Untuk pertanyaan selanjutnya, videonya bagus Mas, kameranya apa aja ya? Punya gereja juga enggak ya? Saya kalau menjawab bagus enggaknya juga, mungkin teman-teman yang menilai juga deh. Jadi bukan dari penilaian dari tim juga. Kalau udah pro ya saya kira hasilnya belum pro karena semua itu butuh proses. Jadi ketika semua sudah dilakukan dengan baik dan benar, pasti hasilnya juga akan baik seperti itu. Tetapi untuk alat-alatnya dipertanyakan untuk alat-alatnya juga tuh dari mana saja. Jadi memang puji Tuhan dari beberapa alat kita punya sendiri. Dari beberapa alat kita punya sendiri, dalam tanda kutip punya gereja. Itu punya sendiri seperti mixer dan perlengkapan audio yang lainnya seperti alat musik seperti itu. Tapi untuk pengambil gambar atau kamera itu kita masih belum ada. Masih belum ada untuk di gereja sendiri. Jadi kita masih pinjam dari salah satu warga gereja dan kita pinjam dari salah satu instansi yang ada di Kota Klaten ini juga. Kalau untuk kameranya sendiri yang dipakai itu jenis apa gitu? Misal kamera apa? Kalau kamera, tim ibadah online menggunakan dua kamera utama. Dua kamera utama itu yang satu itu seperti yang apa ya nyebutnya kamera besar. Jadi kamera seperti shooting standar. Yang buat TV-TV itu kan. Yang gede itu saya nggak tahu. Saya nyebutnya kamera apa nggak tahu. Pokoknya yang gede lah.
yang Oke, biasanya oke. dipanggul itu. Oke. Seperti wartawan Oke, itu. siap. Naik panggul itu. Itu yang biasa. satu. Itu yang kita pinjam dari salah satu instansi di Kota Klaten. Kemudian yang kedua kita ada handycam dari salah satu warga GKJ Gumulan yang rela meminjamkan untuk kepentingan ibadah online ini. Jadi 2 kamera utama itu kita meminjam seperti itu. Ada tambahan lagi sebenarnya. Jadi bukan hanya memakai 2 kamera. Kami masih ada seperti kamera DSLR, kamera mirrorless dan sebagainya itu cuma untuk kepentingan video lagu saja misalkan untuk mengisi Tambahan channelnya Komparem Gum juga. Oke. Seperti itu. Oh iya, tadi kan Mas Lulu sempat bilang emang belum sempurna nih. Berarti kan ada tantangan, hal-hal baru gitu. Ini Banyak, ya. kayak pertanyaan dari sobat teman-teman dari Komparem selanjutnya itu kira-kira tantangan atau pelajaran baru apa saja selama proses pembuatan video ibadah online? Kalau bicara tantangan semuanya menjadi tantangan, Oke. Mas. Kami semua tidak ada yang basicnya di broadcasting atau pengambilan video atau secara pembuatan video dan sebagainya. Jadi untuk tim ibadah online sendiri memang kami hanya memahami untuk teknologi pengambilan gambar, teknologi pengambilan suara, tetapi kami tidak belajar secara detail, secara maksimal untuk tidak mendalami lah. Itu tidak menyurutkan niat dari kami tim ibadah online. Jadi untuk hal-hal yang mungkin jadi jadi pelajaran ya, tadi mungkin jadi hal baru ya. Hal baru itu banyak sekali Mas. Contohnya pengambilan gambar. Menggunakan kamera satu dengan kamera yang lainnya pasti berbeda. Kita menggunakan HP nih contoh nih. Arya menggunakan HP dengan saya menggunakan kamera DSLR. Pasti cara pengambilannya berbeda. Lebih berat dan sebagainya. Bebannya ya, untuk bebannya seperti itu. Kamera kita pakai 2 jenis itu pun berbeda. Kemudian yang kedua selain kamera yang hal baru lagi kita belajar di audio. Kalau menurut kami memang audio itu hal yang sangat penting. Arya melihat video, tapi suaranya tidak enak didengar. Iya, ganggu banget Pasti sebenarnya. ganggu kan. Nah itu yang membuat kami harus belajar audio lebih lagi. Pengambilan audio dari ibadah yang pertama Iya. sampai dengan bener-bener. ibadah yang terakhir pasti akan berbeda. Setiap ibadah pasti ada perubahan dan ada perubahan. Karena belajar terus ya dari Iya, tiap kita ibadah belajar itu. terus. Contoh gini saja. Ibadah yang pertama atau yang kedua itu waktu itu saya belum bergabung. Saya belum bergabung di tim ibadah online. Di situ pengambilan hanya menggunakan 1 kamera saja. 1 kamera yaitu kamera handycam. Dan itu audionya masih menggunakan audio dari kamera, belum dari record audio sendiri. Jadi hasilnya masih ya kalau dibilang lumayan ya bisa didengarkan dengan baik walaupun suaranya masih kurang sempurna seperti itu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kendala apa yang dihadapi selama produksi? Cerita-cerita atau momen menarik gitu nggak selama ibadah online? Kalau nyebut produksi kita nggak menjual. Oke, baik. Jadi lebih tepatnya mungkin kalau saya sebut kita melayani lah. Oke. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin untuk pembuatan video ibadah online ini mungkin bentuk pelayanan kita untuk warga gereja mungkin yang membutuhkan sarana untuk beribadah. Seperti itu. Bukan produksi ya. Kalau disebut Iya, produksi nggak masalah sih. Sama aja. Kayak mungkin produksi film gitu ya. Ya itu Kan mungkin mirip-mirip. kedepannya kita akan membuat film. Wait, ditunggu ya guys. Ya kalau jadi film nanti banyak teman-teman. Seketika #2. Oh tahu, seketika juga. Iya dong. Seketika dulu itu masuk nominasi loh di lomba festival film itu. Tapi tidak bisa menang. Oke, baik. Waktu itu di HKPR kalau nggak salah. Iya. HKPR itu Harmoni Kebersamaan Pemuda Remaja. Iya. Sekelas Klaten Timur. Nah, waktu itu lomba film itu diadakan di GKJ Ketandan kalau nggak salah. Ketandan sama Klaten. Oke. Kita masuk nominasi. Oke. Cukup bangga lah. Nominasi. Iya. Yap. Walaupun hanya nominasi bangga lah. Seperti itu. Terus tadi yang kedua. Momen-momen lucu, menarik, cerita-cerita menarik gitu pasti banyak ini. Ya kalau momen menarik lucu itu pasti banyak. Waktu ibadah online itu kan kita buat seperti ibadah gereja biasa. Ibadah gereja biasa toh pasti ada majelis, kemudian pendeta, song leader, kemudian ada lampu, kemudian ada LCD yang menyala. Normalnya LCD-nya menyala. Kita sudah take, sudah record sampai dengan ibadah berlangsung. Di situ kami baru sadar bahwa LCD-nya belum dinyalain. dinyalakan. Oke, karena emang sebenarnya nggak terlalu dipakai ya, karena Iya, karena kita ibadahnya online atau rekaman saja. iya. Tetapi untuk menambah kesannya kan jadi nggak bagus. Jadi kok LCD-nya mati? Iya. Gimana? Oke. Selanjutnya yang menarik lagi, waktu itu record untuk lagu renungan. Jadi lagu renungan atau persekutuan doa itu isiannya, record itu isiannya itu sudah di take, suaranya sudah di take, suaranya sudah di record. Tapi kameranya belum direcord. Oke. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua setelah itu terjadi kameranya sudah record tapi suaranya nggak record. Oke.
Itu kita sampai ulang 3 kali. Kita sampai ulang Kasian, 3 kali. Waktu itu isi renungan waktu kalau nggak salah lagunya bahasa Jawa itu. Kasihan sama yang nyanyi juga. Sama yang nyanyi. Ya, Nyanyi 3 kali. 3 kali. Nyanyi 3 kali bayangkan. Nyanyi 3 Itu kali. udah malam juga 3 kali itu. Waktu itu ada majelis yang bersiap membacakan warta gereja. Kamera utama masih ngezoom ke song leader. Stolanya itu masih belum rapi. Iya. Jadi stolanya masih belum rapi kan. Belum dandan. Enggak, dia stolanya miring. Oh. Kan di kamera enggak bagus. Ya itu di zoom sana sedikit, ada salah satu kru yang membenarkan seperti itu. Itu hal-hal yang mungkin kecil tapi Iya. ya cukup mengena sih seperti itu. Sama satu lagi. Iya. Satu lagi yang mungkin berkesan itu lebih ke Bu Pendeta kalau saya. Oke. Jadi Gimana Bu Pendeta nih? Bu Pendeta itu punya salam khusus. Oke. Iya. Gimana? Teman-teman bisa perhatikan. Salam khususnya Bu Pendeta itu pasti memakai itu. Di renungan terutama ya. Di renungan bahasa Jawa. Oke. Gimana? Saya nggak mau Gimana gimana. Gak sopan. Bukan itu aja. Ya, setiap kali ibadah renungan atau renungan persekutuan doa itu, pasti Bu Pendeta memulainya dengan salam ketentreman. Seperti itu. Perhatikan semuanya, pasti seperti itu. Oke. Kayaknya iya. Tetapi itu membuat kami menjadi, Bu Pendeta punya ciri khas. Jadi Bu Pendeta pun juga memberi semangat ke teman-teman gitu. Oh ternyata kita setelah dengan salam seperti itu juga bisa membahagiakan orang lain. Seperti itu loh. Seperti itu. Berkesan itu sih sama satu lagi apa ya? Satu lagi terus ya? Oke, sudah 1 kali yang keberapa ini? Satu kali yang kedua. Oke, baik. Terus ini, lagi ya. Ini apa? Beda apa ya? Kita kedatangan dari Pendeta tamu. calon pendeta. Ya, Oh iya. Pendeta tamu. Oh, iya. Pengkhotbah tamu. Pengkhotbah tamu itu adalah calon pendeta dari GKJ Delagu. Oh iya. Namanya Mas Jonathan. Masih muda sih. Masih muda. Mungkin sama saya umurannya nggak begitu jauh. Jauh lah. Saya masih muda soalnya. Oke. Jauh-jauh. Saya Siap. masih muda. Masalah muda nggak bisa Jonathan diganggu. udah mau jadi pendeta. Jadi Mas Jonathan itu dibimbing sama Bu Wiwi untuk menjadi calon pendeta di GKJ Delagu. Saat ibadah itu hujan deras. Wah suaranya wah hujan deras kami ya jelas. Yang audio kami tidak punya pengalaman yang lebih tentang hal seperti itu ketika ada hal tak terduga seperti hujan kemudian klakson motor tantin. Nah itu terus suara motor ngegas itu loh. Oh, iya. Kalau teman-teman bayangin, kalau teman-teman lihat tuh di ibadah itu kadang ada suara apa ya? Suara motor ngueng gitu. Suara klakson tin. Nah itu ya maklum apa gereja kita di pinggir jalan. Iya benar. Harus di tengah jalan ganggu jalan dong. Iya, nanti kita nggak bisa lewat dong. Ya, iya. Harus masuk ke gereja dulu. Masuk ke gereja baru lewat. Jadi ke gerejanya cuma lewat dong. Iya. Nah, di situ yang membuat susah juga editor. Editornya susah banget. Suaranya itu kan Iya benar. Ganggu ini banget. suara kamera atau suara hujan. Wah, berisik banget. Itu separuh ibadah. Jadi hampir separuh ibadah. Tetapi ya puji Tuhan masih bisa didengarkan dengan baik lah. Masih tidak ada gangguan begitu. Ini ada teman kita yang nanya itu kan kalau ibadah online itu kan biasanya ada petugas-petugas, song leader, terus ada keyboardis, ada yang suka ngisi di saat teduh, juga solo vokal. Gitu kira-kira mereka kan bisa pede nih. Nah kira-kira tips apa ya buat teman-teman yang ada di rumah, ya teman yang nanya ini bilang gimana ya caranya buat pede di depan kamera, soalnya saya tuh orangnya pemalu gitu katanya. Pemalu. Saya juga pemalu Mas. Kalau pede itu mungkin lebih ke apa ya? Kalau menurut saya ya, menurut saya itu memang butuh latihan. Memang butuh latihan. Tetapi kalau teman-teman yang masih malu mungkin perlu mencoba sih kalau menurut saya. Kalau teman-teman belum mencoba kan tidak tahu rasanya. Iya benar. Jadi ketika teman-teman pelayanan di depan itu kalau pertama kali mungkin ya deg-degan sih, grogi dan sebagainya. Tetapi kalau sudah biasa ya kita pelayanan aja. Kita seperti kita hobi saja, nyanyi ya nyanyi saja. Main musik ya main musik saja, seperti itu. Kalau untuk tipsnya mungkin saya juga tidak bisa memberi contoh yang benar ya. Karena itu memang butuh proses. Jadi memang butuh proses yang baik untuk menuju ke PD tadi, percaya diri tadi. Tapi kalau saran saya buat teman-teman yang mungkin masih malu dan masih belum pede, coba tabrak gitu. Iya, tabrak aja. Tabrak aja. Coba dulu. Jangan pedulikan kata orang lain, jangan pedulikan kata orang lain kok itu masih nggak percaya diri. Yang penting kamu lakukan hal yang terbaik untuk kamu seperti itu aja. Kalau apa namanya? Orang bilang perlu jam terbang tinggi ya buat PD gitu.
Iya, jam terbang ya? Iya, jam terbang tinggi. Iya, harus itu. Oke, siap. Terus ini ada pertanyaan lagi dari teman. Banyak pertanyaannya. Oh iya, banyak sekali nih. Aduh. Oke, jadi kalau menurut Mas Lulu ini kira-kira lebih enak ibadah online atau offline-nya? Kita kan online ini kan gara-gara ada pandemi ya, virus COVID-19 ya. Jadi kalau menurut saya, ini saya pribadi ya, saya pribadi untuk ibadah online dan offline itu kalau menurut saya sama saja sih. Jadi memang kalau ibadah offline kan kita bertatap muka langsung dengan pendeta, kemudian bertatap muka langsung dengan warga dan majelis dan yang lainnya. Bedanya hanya di situ saja. Tapi kalau untuk yang lainnya, kalau menurut saya sih sama saja sih. Kalau menurut Arya gimana ya gitu? Sebenarnya sama aja sih kalau menurutku kan, juga. Sama aja kan? Sama aja. Cuman mungkin kalau langsung itu ada suasana yang yang beda gitu loh. Jadi kalau offline itu ada kayak sama-sama ibadah terus suasananya juga lebih semarak gitu enggak sih? Tapi kan gini ya, mungkin kita samakan pikiran dulu ya. Jadi kalau ibadah itu kan hanya sarana kita untuk memuliakan memuji nama Tuhan toh. Kalau menurut saya pribadi ya seperti itu ya. Maksudnya memuliakan memuji nama Tuhan ya entah caranya bagaimana, kalau menurut saya sama saja. Harusnya sama saja ya kalau ibadah intinya. Nah, dan itu juga salah satu tantangan buat tim ibadah online juga loh. Kalau Arya pengen tahu. Iya, gimana? Jadi teman-teman ibadah online itu mengemas acara, mengemas ibadah online itu sedemikian rupa supaya mirip dengan ibadah offline biasa. Jadi supaya warga gereja atau teman-teman kemarin juga itu bisa merasakan ini seperti ibadah biasa di gereja seperti itu. Makanya kan kita buat lengkap waktu itu, buat lengkap dari warta gereja sampai dengan pujian akhir kebaktian itu kita full seperti itu. Jadi kemas demikian rupa supaya tetap bisa merasakan ibadah secara langsung gitu ya. Walaupun online gitu seperti itu. Karena keterbatasan peraturan dari pemerintah toh kita nggak bisa berkumpul di gereja dulu seperti itu. Iya, teman-teman di sini aja berjuang supaya kita tetap bisa di rumah ibadah gitu ya. Teman-teman jangan lupa di rumah aja ya. Iya, jangan lupa di rumah aja. Jangan kemana-mana Wi. Nanti saya di rumah saya nih besok. Ya jangan. Oke, siap. Okay. Apalagi? Ini mungkin pertanyaan penutup sama enggak penutup sih, hampir penutup ini. Ada saran dari teman tuh gimana ya kalau ibadah itu kan biasanya pakai KJ, terus kalau yang bahasa Jawa pakai KPJ ya. Gimana kalau ibadahnya ditambahin pakai PKJ atau NKB gitu menurut Mas Lulu? Apakah udah bisa kalau diterapkan sekarang pas online gitu mumpungan? Gak masalah sih, kalau menurut aku gak masalah. Karena memang ketika teman-teman online itu kan otomatis ya kita ada panduan lagunya seperti itu sebagainya. Dan lagu-lagu NKB dan PKJ itu juga tidak begitu asing ya buat warga gereja kita kan. Gak begitu asing dan lagunya pasti lebih menarik. Otomatis kan teman-teman pemuda remaja itu pasti juga akan lebih tertarik. Tetapi nanti mungkin itu yang lebih bisa menjawab atau ranahnya menjawab mungkin di tim peribadatan ya. Peribadatan yang mungkin yang bisa menjelaskan lebih detail kalau tentang hal itu. Tapi untuk pribadi saya setuju aja sih. Oke. Gak masalah kan? Iya sebenarnya. Lagu rohani umum pun saya kira juga gak masalah dimasukkan di kebaktian gitu loh. Itu kan sekali lagi seperti ibadah. Lagu itu kan hanya sarana kita loh untuk memuliakan nama Tuhan. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman kita yang sangat banyak sekali ditanyakan di beberapa teman tuh, bahkan ada yang nanya ini 2 kali mungkin ya. Jadi kapan bikin klip atau video renungan gitu? Kapan ada PA online gitu? Wah. Kira-kira kapan nih? Buat remaja iya. Nanti saya sampaikan ke ketua Komparem dulu ini. Oke, bagaimana ketua Komparem ya? Ini di mana ya Komparem? Ketua Komparem mana ini? Ketua Komparem mana ini? Ketua Komparem harusnya datang ini. Gimana ini? Sudah ada wacana. Maksudnya wacana dulu dong. Ide dulu. Nanti seperti apa ke depannya. Tapi bukan selama pandemik aja. Jadi ke harapannya nanti ketika di pandemi ini kita adakan PA online ya harapannya terus berjalan. Terus berjalan itu mungkin bisa sebulan sekali. Atau mungkin 2 bulan sekali. Atau sebulan sekali tapi gabungan. Dari blok 1, 2, 3, 4 gabungan sekali tapi online. Sebuah harapan ya buat teman-teman Komparem supaya mempunyai wadah untuk kreativitas dari teman-teman itu. Kan banyak sekali loh. Teman-teman Komparem GUM itu banyak yang bisa nyanyi loh. Kemudian banyak yang main musik. Kemudian yang untuk editing video, editing foto dan sebagainya itu banyak juga. Kalau kita nggak ada wadahnya kan juga kurang gimana toh. Nah ini makanya teman-teman Komparem GUM juga sudah
mungkin ya kemarin saya sudah ketemu sama ketuanya kemarin GUM itu udah mulai mengajak ke teman-teman itu, ayo kita buat PA online, kita buat acara untuk kita, jadi untuk wadah sebagai wadah kreativitas. Contohnya ya mungkin hal seperti ini sih, Kagum Podcast ini. Oh, Kagum Podcast ini iya, ya. Okay. Mungkin kalau nggak ada Kagum Podcast ini mungkin kita nggak ketemu ya. Oh iya bener. Walaupun rumah kita deket tuh nggak pernah ketemu ya. Entah mengapa gara-gara Kagum Podcast. Terima kasih Kagum Podcast. Terima kasih Pak. Kami jadi bertemu di sini. Rumah saya sama Arya tuh nggak jauh loh. Paling kalau jalan kaki nggak sampai 1 menit sampai. Tapi nggak pernah ketemu. Iya, jarang banget ngobrol ini kayaknya. Apalagi ngobrol. Ketemu aja nggak pernah. Terima kasih Kagum Podcast. Thank you. Apa-apaan ini? Iya bener. Gak apa-apa. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa dijawab di podcast kali ini. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab di podcast kali ini bakalan dijawab mungkin di podcast selanjutnya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Tapi juga share. Jangan lupa. Satu lagi ya. Gimana? Pencet lonceng. Oke, pencet lonceng biar kalau ada video baru bisa muncul notifikasinya dan segera ditonton. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa buat stay at home dan jaga kesehatan. Oke, saya Arya. Saya Lulu. Kami pamit. Tuhan memberkati.